Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul wudu. Kitabul wudu ya. Sebagaimana muqaddimah dari kitabus shalah. Ya, sebelum salat tentunya taharah terlebih dahulu. Kitabul wudu. Yang pertama bab ma jaa fi qaulillahi azza wa jalla. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Jika kalian hendak salat, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usapkanlah kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Qala Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fardhal wudu'i marratun marrah. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya kewajiban wudu itu sekali-sekali. Wa tawaddu'a aidan marratain. Dan Nabi juga berwudu pernah dua kali. Wa thalathan, dan Nabi juga pernah berwudu tiga kali. Walam yazid ala thalathin, dan Nabi tidak pernah berwudu lebih dari tiga kali. Wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi, dan para ulama tidak suka atau benci berlebih-lebihan dalam berwudu, di antaranya lebih dari tiga kali. Wa an yujawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama juga tidak suka kalau orang-orang melampaui perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melampaui batas sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Bab tidak diterimanya salat kalau tanpa bersuci. Maksudnya tanpa berwudu. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih annahu sami'a Abu Hurairah. Bahwasanya Hammam bin Munabbih dia mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah berkata, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Qala rajulun min Hadramaut. Ada seorang dari Hadramaut, dari Yaman, bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Mal hadatsu ya Abu Hurairah? Apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah yang membuat salat tidak diterima? Qala fusaun au durat. Fusa itu kentut, buang angin tanpa bunyi. Durat dengan bunyi. Bab berikutnya, bab fadlul wudu, bab tentang keutamaan wudu. Wal ghurrul muhajjaluna min atharil wudu, bahwasanya cahaya yang ada di wajah dan cahaya yang ada di kaki dan di tangan merupakan dampak dari wudu, bekas-bekas wudu. Al ghurr dari ghurrah itu berasal dari warna putih yang ada di wajah kuda. Di kuda itu ada warna putih-putihnya, menambah keindahan kuda tersebut. Itu namanya ghurr. Terkadang di pelipisnya atau di keningnya ada warna putih membuat kuda tersebut semakin indah. Kemudian tahjil adalah warna putih yang ada di kaki-kaki kuda. Maka Nabi menyamakan orang yang berwudu pada hari kiamat kelak akan muncul cahaya dari wajahnya dan cahaya dari tangan dan kakinya karena bekas dari wudu. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Al-Laits an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Nuaim Al-Mujmir, dari Nuaim Al-Mujmir. Nuaim Al-Mujmir ini disebut dengan Al-Mujmir karena dia suka membakar parfum di Masjid Nabawi, semacam kayu gaharu ya. Baik. Kata beliau, raqitu ma'a Abi Hurairah ala dhahril masjid. Suatu hari saya naik bersama Abu Hurairah di atas atap masjid. Fatawadda'a, Abu Hurairah berwudu di atas masjid. Tidak mengapa selama tidak mengganggu jamaah di bawah. Faqala, kemudian Abu Hurairah berkata,
Inni sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam kondisi ghurran, wajah mereka bercahaya, muhajjalin, kaki dan tangan mereka bercahaya, min atharil wudu, karena bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk memperpanjang cahaya di wajahnya, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab keempat, babun la yatawaddau minasyakki hatta atau la yatawaddau minasyakki hatta yastaiqina. Bab bahwasanya tidak perlu berwudu karena ada keraguan sampai dia yakin. Kalau yakin batal baru dia berwudu. Kalau masih ragu, maka ragu batalnya batal atau tidak masih ragu, maka tidak usah berwudu lagi. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali, yaitu Ali ibn al-Madini. Qala haddatsana Sufyan, maksudnya Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsana Az-Zuhri, at-tabi'i masyhur, ya. Tabi'in yang masyhur yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Sering lewat di hadis-hadis kita dalam sanad-sanad Al-Imam Al-Bukhari Az-Zuhri dari Bani Zuhrah bin Kilab Al-Qurashi, dari Quraisy, ya. Az-Zuhri seorang tabi'in yang dikenal dengan kekuatan hafalannya, dan dia bertemu dengan beberapa sahabat, di antaranya dengan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan bertemu juga dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan disebutkan beliau tidak mau makan apel, ya. Waktu ditanya kenapa tidak makan apel, kata beliau, tufah yunsi, apel itu bikin lupa. Dan beliau suka minum madu. Ditanya kenapa suka minum madu, kata dia, al-asal yudzakir, madu itu menguatkan ingatan, ya. Coba saja, ya. Ini kata beliau, ya. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis, di antaranya hadis ini. Kemudian dari Sa'id bin Al-Musayyib an Abbad bin Tamim wa an Abbad bin Tamim an ammihi. Ammihi maksudnya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, perawi hadis ini. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau inilah yang membunuh Musailimah Al-Kadzdzab tatkala terjadi perang Ma'rakatil Yamamah, perang yang masyhur yang ceritanya sangat menarik. Dan ini sudah saya ceramahkan tatkala saya membahas tentang peperangan Panglima Khalid Ibn Walid seri kedua. Saya khusus berbicara tentang Ma'rakatul Yamamah, satu pengajian khusus tentang peperangan ini, peperangan yang sangat dahsyat, ya. Intinya saudara dia bernama Habib Ibn Zaid. Jadi waktu Musailimah Al-Kadzdzab mengaku sebagai nabi, dia kirim surat kepada Nabi melalui dua utusannya, dari Musailimah Rasulillah, dari Musailimah utusan Allah, ila Muhammad Rasulillah, kepada Muhammad Rasul Allah juga, ya. Kata dia, kita bagi dua bumi ini. Intinya, sebagaimana Allah memberikan engkau kenabian, aku juga diberi kenabian. Terus Nabi bertanya kepada dua orang ini, kalian berdua di atas agamanya Musailimah, artinya kalian murtad, mengaku Musailimah sebagai nabi baru? Kata mereka, iya. Kata Nabi, kalau bukan utusan tidak boleh dibunuh, tentu saya akan bunuh kalian berdua. Ya, karena orang murtad dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah. Siapa yang mengaku ada nabi baru, maka bunuhlah dalam hukum Islam. Tetapi kode etik kenegaraan waktu itu, namanya utusan tidak boleh dibunuh. Maka Nabi tidak bunuh dua utusan ini. Kemudian Nabi kirim surat balasan kepada Musailimah. Nabi kirim balasan kepada Musailimah. Nabi kirim surat, ya. Nabi kirim surat melalui seorang sahabat namanya Habib bin Zaid, saudaranya Abdullah bin Zaid. Dibawalah surat tersebut kepada Musailimah. Kemudian isinya dari min Muhammad Rasulillah ila Musailimah Al-Kadzdzab. Nabi bilang, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailimah sang pendusta, ya. Innal arda lillahi yurithuha man yasha wal aqibatu lil muttaqin. Kata Allah, bumi ini milik Allah,
Enak aja mau bagi-bagi dua ya. Tapi Nabi bilang bumi ini milik Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian Musailimah bertanya kepada Habib bin Zaid, "Wahai Habib, apakah kau mengakui Muhammad adalah utusan Allah?" Kata dia, "Aku bersaksi Muhammad utusan Allah." "Apakah kau mengakui saya Musailimah utusan Allah?" Kata Habib, "Saya tidak dengar." "Kau ngomong apa sih? Saya tidak dengar." Dia ulang lagi. "Apakah kau mengakui Muhammad utusan Allah?" "Iya, saya bersaksi Muhammad utusan Allah." "Apakah saya juga utusan Allah?" "Saya tidak dengar." Dia ulangi lagi. "Apakah Muhammad utusan Allah?" "Iya." Saya enggak dengar." Dipotonglah Habib bin Zaid radhiyallahu anhu, dipotong-potong, cincang-cincang oleh Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian terjadilah Ma'rakatul Yamamah dipimpin oleh Khalid bin Walid, peperangan yang sangat dahsyat sehingga banyak penghafal Quran yang meninggal dunia tatkala itu karena pasukan Khalid bin Walid cuma sekitar mungkin 12.000, lawannya 100.000 ya. Intinya akhirnya masuklah Musailimah al-Kadzdzab dalam hadikohnya, kemudian digempur oleh kaum muslimin, akhirnya dibunuhlah oleh Abdullah bin Zaid, perawi hadis ini. Adiknya atau saudaranya dibunuh, dia yang bunuh siapa? Musailimah. Yang bunuh Musailimah dua orang, Abdullah bin Zaid sama Wahsy yang membunuh Hamzah. Wahsy membunuh Hamzah dengan tombaknya, dengan tombak itu pula setelah dia masuk Islam, dia membunuh Musailimah al-Kadzdzab, maka dibunuh Musailimah al-Kadzdzab, tombaknya masuk ke dadanya, tembus ke belakang. Kemudian Abdullah bin Zaid melanjutkan membunuh Musailimah al-Kadzdzab. Dialah yang sedang kita bicarakan dalam hadis ini. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salat. Dia meriwayatkan bahwasanya ada seorang lelaki yang mengeluhkan kepada Nabi bahwasanya dikhayalkan dalam dirinya tatkala dia sedang salat dia mendapati sesuatu. Faqala, maka Nabi berkata seakan-akan dia buang angin. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, la yanfatil aw la yansarif, jangan dia batalkan salatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara buang anginnya, au yajidariha, atau dia mencium baunya, Pada bab berikutnya, bab at-takhfif minal wudu, itu bab tentang berwudu secara ringan, secara cepat, yaitu wudu sekali-sekali saja. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan, Ali bin Madini, kemudian Sufyan bin Uyainah dan Amr yaitu Amr ibn Dinar al-Makki, qala akhbarani Quraib an Ibni Abbas, dari Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakh, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sampai mengeluarkan suara, yaitu mendengkur. Rasulullah SAW tidur sampai mendengkur. Thumma shalla, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian Rasulullah SAW salat. Wa rubbama qal, dan terkadang Ibnu Abbas berkata ittaja'a hatta nafakh, Rasulullah SAW tidur sambil berbaring. Ittaja' itu berbaring sampai mendengkur. Thumma qama fa shalla, kemudian Nabi bangun lantas salat, ya. Thumma haddatsana bihi Sufyan marratan ba'da marratin an Amr, kemudian kata Ali bin Madini, Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan lagi kepada kami dalam waktu yang lain dari Amr bin Dinar an Quraib bin Ibn Abbas an Ibn Abbas dengan sanad yang sama, tetapi dalam konteks yang lain atau dalam kesempatan yang lain Ibn Abbas menyampaikan dengan terperinci. Kalau hadis yang pertama cuma disampaikan secara singkat, Nabi SAW tidur sampai mendengkur kemudian dia salat, atau Nabi berbaring sampai mendengkur kemudian dia bangun dan salat. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas memperinci. Beliau berkata, bitu inda khalati Maimunah lailatan, aku tidur atau menginap di rumah bibiku Maimunah suatu malam. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam minal lail. Ini dikritiki, kalimat faqama Nabiyyu dikritiki oleh Ibnul Mulakin dalam sebagian riwayat. Yang benar fanaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bukan qaf tapi nun. Fanaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal lail, maka Nabi tidur pada sebagian malam. Falamma kana fi ba'dil lail qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddaa, tatkala
di waktu selanjutnya Nabi SAW bangun, fatawadda'a, kemudian Nabi SAW berwudu min syannin mu'allaqin wudu'an khafifan. Kemudian Nabi berwudu dari qirbah yang digantungkan, yaitu semacam tempat air terbuat dari kulit yang digantungkan. Kemudian Nabi berwudu dengan wudu yang ringan. Yukhaffifuhu Amrun wa yuqalliluhu. Amr meringankan dan menyedikitkan. Artinya ringan yaitu tidak digosok-gosok, ya, sederhana, cepat. Wa yuqalliluhu, ya cuma sekali maksudnya. Faqama yusalli. Kemudian Nabi SAW salat. Fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'a. Maka aku pun berwudu semisal wudunya Nabi. Tsumma ji'tu faqumtu an yasarihi. Kemudian aku datang dan aku pun berdiri sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama qala Sufyan, terkadang Ibnu Uyainah berkata an shimalihi. Maknanya sama, yasari shimalihi. Fahawwalani faja'alani an yaminihi. Maka Nabi pun memindahkan aku dari kiri ke arah kanan. Tsumma shalla masyaallah, kemudian Nabi salat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taja'a fanama hatta nafakh. Kemudian Nabi berbaring sampai Nabi tidur, sampai Nabi mendengkur. Tsumma atahul munadi fa adzanahu bis salat. Kemudian datang tukang azan memberitahu kepada Nabi bahwasanya tiba waktu salat. Faqama ma'ahu ila salati fa shalla wa lam yatawadda. Maka Nabi langsung bangkit menuju salat dan Nabi salat dan Nabi tidak berwudu lagi. Qulna li Amr, kami berkata kepada Amr bin Dinar, inna nasan yaqulun inna Rasulullah SAW tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Orang-orang mengatakan Rasulullah SAW itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Qala Amr, sami'tu Ubaid ibn Umair yaqul, aku mendengar Ubaid bin Umair berkata, ru'yal anbiya wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Tsumma qara'a inni ara fil manami anni adzbahuk. Kemudian dia bacakan firman Allah tentang kisah Nabi Ibrahim yang berkata kepada putranya Ismail, sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Babun isbagul wudu, bab tentang menyempurnakan wudu. Kalau tadi wudu dengan ringan, cepat, kemudian sekali-sekali, ya, maka kali ini tentang menyempurnakan wudu. Qala Ibnu Umar, isbagul wudu al-inqa. Menyempurnakan wudu yaitu dengan membersihkan, yaitu benar-benar dibersihkan, digosok, ya. Ya, seakan-akan ada kotoran di tangan, dibersihkan, ya, berwudu. Dan sebagaimana kita tahu seorang tatkala berwudu, maka dosa-dosanya akan berguguran. Berguguran dengan jatuhnya air, bahkan dari kukunya pun keluar dosa-dosa tersebut. Dari wajah maka akan keluar dosa-dosa dari wajah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Musa bin Uqbah an Quraib maula Ibni Abbas. Jadi Quraib maula Ibni Abbas an Usamah bin Zaid annahu sami'ahu yaqul. Ya, dari Usamah bin Zaid bahwasanya Ibnu Abbas mendengar Usamah berkata, dan Ibnu Abbas ini para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah, sahabat junior. Oleh karenanya beliau tidak meriwayatkan hadis dari Nabi langsung kecuali cuma sedikit. Ada yang mengatakan cuma 12 hadis. Karena dia waktu Nabi meninggal dia masih kecil, ya. Dan hanya 12 hadis, 10 hadis yang dia riwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selainnya dia riwayatkan dari sahabat yang lain. Contohnya dalam hadis ini diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Dalam hadis ini diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bahwasanya Usamah bin Zaid berkata, dafa'a Rasulullah SAW min Arafah. Rasulullah SAW meninggalkan Arafah. Hatta idza kana bisya'bi. Waktu Rasulullah SAW meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, sampailah Rasulullah SAW melewati Asy-Sya'b. Sya'b itu jalan di antara gunung-gunung. Lorong di antara gunung-gunung. Nazala, Nabi turun dari ontanya, fabala tsumma tawadda. Ya, karena Nabi menggonceng Usamah. Karena Nabi menggonceng apa? Usamah. Maka Usamah bercerita, kemudian Nabi turun dan Nabi kencing, kemudian Nabi berwudu. Walam yusbigil wudu, dan Nabi tidak menyempurnakan wudu. Artinya wudu yang ringan. Wudu yang ringan, mungkin cuma sekali. Fakultu, aku berkata, kata Usamah, as-salata ya Rasulullah. Waktunya salat wahai Rasulullah. Faqala as-salatu amamak. Salat di depan nanti di Muzdalifah.
bukan sekarang. Karena Nabi menjamak, ini waktu haji, tiba di Muzdalifah Rasulullah SAW jamak takhir. Farakiba, maka Nabi naik lagi ke atas ontanya. Falamma ja'al Muzdalifata nazala fatawadda'a. Tatkala Nabi tiba di Muzdalifah, Nabi pun turun. Kemudian Nabi berwudu, fa asbagal wudu, Nabi wudu lagi. Dan dia sempurnakan wudunya. Tsumma uqimatis salat. Kemudian ditegakkan salat, iqamat salat. Fa shalal maghrib. Kemudian Nabi salat maghrib. Tsumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi. Setelah salat maghrib, orang-orang mulai mengikatkan onta-onta mereka di tempatnya masing-masing. Barang-barangnya diatur, ya. Kalau awal tadi segera salat maghrib, belum sempat onta diikat-ikatkan, mereka langsung salat maghrib. Setelah salat maghrib, mereka ikatkan onta-onta mereka. Tsumma uqimatil isya, kemudian iqamah lagi salat isya. Fa shalla, kemudian Nabi salat isya, walam yusalli bainahuma, dan Nabi tidak salat sunnah di antara keduanya. Nabi tidak salat sunnah di antara keduanya. Bab ghuslul wajhi bil yadain min ghurfatin wahidah. Mulai Al-Imam Al-Bukhari masuk dalam bab tentang bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab berikutnya tentang menyuci wajah dengan kedua tangan tatkala berwudu dari satu apa namanya? Satu apa ini? Cidukan, satu cidukan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahim. Qala akhbarana Abu Salamah Al-Khuzai, Mansur bin Salamah. Qala akhbarana Ibnu Bilal, yakni Sulaiman, an Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, an Ibnu Abbas. Annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu. Ibnu Abbas berwudu, kemudian dia mencuci wajahnya. Akhadha ghurfatan min ma'in famadmadha biha wastanshaq. Maka Ibnu Abbas mengambil seciduk air, ya. Kemudian dia berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu menghirupkan air di hidung. Kemudian tentunya dikeluarkan dari satu cidukan. Buat kumur-kumur sekaligus buat apa? Di istinsyak, dihirup di telinga, di apa namanya, di hidung. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faja'ala biha kadza. Kemudian Nabi mengambil lagi seteguk air atau seciduk air dengan tangannya, dia mengambil demikian, wa adhafa ila yadi, kemudian dia gabungkan dengan tangan satunya. Jadi ngambilnya cuma dengan satu tangan, kemudian digabungkan dengan kedua tangannya, kemudian faghasala bihima wajahu, kemudian dia mencuci wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Tapi ngambil airnya dengan satu tangan. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahul yumna. Kemudian Nabi mengambil lagi satu cidukan air, kemudian dia gunakan untuk mencuci tangannya yang kanan. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahul yusra. Kemudian dia mengambil lagi satu cidukan air, kemudian dia cuci tangan kirinya. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi mengusap kepalanya. Di sini tidak disebutkan dia ambil air lagi, tidak disebutkan dia ambil air lagi. Nanti ada khilaf di kalangan para ulama. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in. Kemudian beliau mengambil satu cidukan air lagi, farasha ala rijlil yumna hatta ghasalaha. Maka dia pun percikan sedikit-sedikit kepada kakinya sampai dia mencuci, sampai semuanya terkena air, baru digosokkan. Tsumma akhadha ghurfatan ukhra, fa ghasala biha rijlahu al-yusra. Kemudian dia mengambil lagi air satu ciduk, kemudian dia cuci kaki kirinya. Tsumma qala hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ini di antara 12 hadis yang kita sebutkan tadi yang diriwayatkan langsung oleh Ibnu Abbas. Rata-rata Ibnu Abbas kalau meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain, ya. Terkadang dari Usama bin Zaid, terkadang dari Fadl bin Abbas, terkadang dari sahabat-sahabat yang lain. Baik, kita lanjutkan. Babun at-tasmiyatu ala kulli halin wa indal wiqa. Bab mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam segala kondisi, bahkan tatkala berhubungan dengan istri. Tatkala berhubungan dengan istri. Tayyib. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata qala haddatsana Ali bin Abdullah, itu Ali bin Al-Madini. Qala haddatsana Jarir, yaitu Ibnu Abdul Humaid atau Ibnu Abdul Hamid. Kemudian Mansur Ibnu Al-Mu'tamir. An Salim bin Abil Ja'ad, an Quraib, an Ibnu Abbas, Quraib maula Ibnu Abbas. Ya bulugun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas, dan ini
disandarkan kepada Nabi SAW, yaitu hukumnya marfu'. Kata Nabi, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala." Seandainya salah seorang dari kalian mendatangi istrinya kemudian berkata bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rizki yang Kau anugerahkan kepada kami. Faqudhiya bainahuma walad. Kemudian Allah menganugerahkan, mentakdirkan ada anak dari hasil jima tersebut, lam yadurrahu, maka syaitan tidak akan memberi kemudaratan kepada anak tersebut. Kita melanjutkan bahasan kita dari pembacaan hadis-hadis Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab yang ke-9, masih dalam Kitabul Wudu, bab ma yaqulu indal khala. Bab tentang apa yang diucapkan seorang tatkala buang hajat. Tatkala buang hajat. Al-khala maksudnya adalah tempat buang hajat, ya. Asal dalam bahasa Arab al-khala artinya sesuatu yang kosong, ya, tempat yang kosong. Karena dahulu orang Arab zaman dahulu mereka tidak punya toilet dalam rumah, sehingga kebiasaan mereka kalau mereka hendak buang air mereka pergi ke tempat al-khala, tempat yang kosong. Dinamakan al-khala karena tempat tersebut jika tidak digunakan untuk buang air tetap kosong, tidak dihuni, sehingga jadi istilah al-khala, maksudnya adalah tempat buang air. Seperti kita orang Indonesia, kalau buang air kita bilang mau ke belakang, meskipun WC-nya di depan, ya. Kita bilang mau ke mana? Mau ke belakang. Sudah jadi istilah dan itu bagus. Kita katakan mau ke belakang, ya. Oleh karenanya menjaga tutur kata yang baik itu dituntut dalam syariat. Oleh karenanya kotoran mereka namakan dengan al-ghaid. Al-ghaid itu asalnya juga adalah tanah yang landai, yang rendah, yang digunakan untuk buang air. Jadi tanah terbuka tapi dia rendah sehingga orang kalau ke situ bisa tertutup dari pandangan dan dia buang hajat di situ. Asalnya tanah yang rendah, ya. Kemudian jadi istilah untuk kotoran itu sendiri disebut dengan al-ghaid. Jadi ini untuk memperhalus bahasa dalam tutur kata. Taib Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib qala sami'tu Anasan yaqul. Dari Abdul Aziz bin Suhaib beliau berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Adalah Nabi SAW kalau masuk untuk buang hajat, al-khala, tempat buang hajat, maka dia berdoa, Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada Engkau minal khubuthi wal khaba'ith, dari jin-jin laki-laki dan dari jin-jin wanita. Taba'ahu Ibnu Ar'arah an Syu'bah wa qala Gundarun an Syu'bah idza atal khala. Dalam riwayat yang lain dari Gundar dari Syu'bah, ya. Kalau riwayat yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari dari Adam dari Syu'bah. Dalam jalur yang lain, ya. Jadi ada beberapa jalur dari Urwah dari Syu'bah, dari Gundar dari Syu'bah. Adapun hadis yang kita bacakan di awal dari Adam dari Syu'bah. Dalam riwayat Gundar dari Syu'bah dengan lafal idza atal khala. Kata Anas, sungguhnya Nabi jika mendatangi al-khala. Wa qala Musa an Hammad idza dakhala. Dalam riwayat yang lain jika masuk. Wa qala Sa'id bin Zaid haddatsana Abdul Aziz idza arada an yadkhul. Abdul Aziz meriwayatkan dari jalan Sa'id bin Zaid, yaitu saudaranya Hammad bin Zaid, dari Abdul Aziz dari Anas dengan riwayat idza arada an yadkhul. Jika Nabi hendak masuk ke dalam khala, yaitu dalam tempat untuk buang hajat. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab wad'ul ma' indal khala. Meletakkan air di sisi tempat buang hajat. Meletakkan air di sisi tempat buang hajat. Dari Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Hashim bin Al-Qasim, qala haddatsana Warqa an Ubaidillah bin Abi Yazid.
an Ibnu Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tempat buang hajat. Fa wada'tu lahu wudu'an. Maka kata Anas, aku meletakkan di sisinya untuk dia wudu'an. Wudu'an itu artinya air. Wudu, air untuk bersuci. Karena al-wudu dalam bahasa Arab artinya tohara, bersuci. Ya, tapi kalau dalam istilah, dalam secara bahasa, al-wudu air artinya bersuci. Al-wudu dengan fathah artinya air yang digunakan untuk bersuci. Kalau wudu perbuatannya pakai dhamma wudu, kalau wudu itu air artinya airnya. Itulah artinya airnya, ya. Aku meletakkan air buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala man wada'a hadza? Maka Nabi bertanya, siapa yang kasih air buat saya? Ya. Fa ukhbira, maka dikatakan yang meletakkannya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Nabi mendoakannya, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang faqih dalam agama. Dan luar biasa dan benar Ibnu Abbas adalah seorang yang sangat faqih. Ahli tafsirnya para sahabat. Sampai-sampai kalau kita baca buku-buku tafsir, hampir seluruh ayat ada perkataan Ibnu Abbas. Kalau bukan perkataan Ibnu Abbas, perkataan murid-muridnya, ya. Perkataan murid-muridnya tentang tafsir ayat tersebut, ya, Mujahid atau Ikrimah, ya. Tapi rata-rata setiap ayat pasti ada tafsiran Ibnu Abbas. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab la tustaqbalul qiblatu bi ghaitin aw baulin illa indal bina jidarin aw nahwihi. Bab tidak boleh menghadap kiblat tatkala buang air besar atau buang air kecil kecuali dalam bangunan. Kecuali dalam bangunan seperti ada pembatas seperti dinding atau semisalnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b, qala haddatsana Az-Zuhri an Atha bin Yazid Al-Laitsi an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza ata ahadukumul ghaita." Jika salah seorang dari kalian buang air besar, fala yastaqbil qiblata wala yuwalliha dhahrahu. Maka jangan dia berhadap kiblat dan jangan dia jadikan kiblat juga di belakangnya. Syarriku au gharribu, akan tapi hadaplah ke timur atau hadaplah ke barat. Ya, karena Nabi berbicara dalam konteks terhadap penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah itu kiblatnya ke arah selatan. Maka Nabi mengatakan kalau kalian buang hajat, maka jangan menghadap ke selatan ke arah kiblat. Jangan pula menghadap utara membelakangi kiblat, tapi hadaplah ke timur atau ke barat. Adapun kita di tanah air, kiblat di arah barat. Kiblat di arah barat. Jadi kata Nabi, syarriku au gharribu, hadap timur atau hadap barat agar tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kita lanjutkan, karena ini berkaitan hadis berikutnya. Hadis bab ke-12, bab man tabarraza ala labinatain. Bab tentang orang yang buang hajat, buang air besar di atas dua batu, Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, kata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik, dari Imam Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya bin Habban an ammihi Wasi' bin Habban an Abdullah bin Umar annahu kana yaqul, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, inna nasan yaqulun idza qa'atta ala hajatika fala tastaqbil qiblata wala baital maqdis. Sungguhnya orang-orang berkata, jika engkau duduk untuk buang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan jangan juga menghadap Baitul Maqdis. Itu jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Karena kalau menghadap kiblat menghadap kota Mekah, kalau membelakangi otomatis menghadap apa? Baitul Maqdis. Orang-orang bilang demikian, tapi dia bantah. Ya. Faqala Abdullah bin Umar, maka Ibnu Umar berkata, laqad irtaqaitu yauman ala dhahri baitin lana. Suatu hari aku pernah naik di atas atap rumah kami, yaitu rumahnya Hafsah, kakaknya Ibnu Umar, istrinya Nabi SAW. Faraitu Rasulullah SAW ala labinataini mustaqbilan Baitul Maqdis lihajatihi. Maka aku melihat, tidak sengaja aku melihat Nabi SAW sedang buang hajat di atas dua batu sambil menghadap Baitul Maqdis, yaitu membelakangi kiblat, menghadap Baitul Maqdis. Wa qala la'allaka minal ladzina yusalluna ala awraqihim faqultu la adri wallah. Ya. Maka Ibnu Umar berkata, bisa jadi engkau termasuk orang-orang yang salat di atas aurak, itu pantat-pantat mereka. Maka aku berkata la adri wallah. Orang itu berkata, maka
Dia yang satunya menjawab, saya tidak tahu demi Allah. Kata Malik menjelaskan, yaitu orang-orang alladzi yusalli wa la yartafi 'anil ardi yasjudu wa huwa lasiqun bil ardi. Yaitu orang yang salat kemudian dia tidak mengangkat tubuhnya dari bumi. Kalau dia duduk maka pantatnya sampai ke bumi, kalau dia sujud maka dia lengketkan dadanya ke bumi. Harusnya orang salat diangkat. Kita melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan hadis-hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kita sampai pada bab ke-13 dari Kitabul Wudu. Bab 13, babun khurujun nisa'i ilal baraz. Bab tentang keluarnya para wanita ke tempat lokasi pembuangan hajat. Ya. Artinya para wanita di zaman dahulu sebelum dibuat toilet atau WC di rumah, mereka tatkala ingin buang hajat, ya maka mereka ingin buang air besar, maka mereka pergi ke tempat yang jauh. Di sana ada tempat biasa orang untuk buang hajat di situ. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Laitsu, qala haddatsana Uqail an Ibn Shihab, an Urwah, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi Urwah ibn Zubair dan Abdullah bin Zubair dua-duanya adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah radhiyallahu anha punya saudari namanya Asma bintu Abi Bakar yang menikah dengan Zubair ibn al-Awwam. Yang dari pernikahan Asma dengan Az-Zubair punya anak, di antaranya Urwah ibn Zubair, di antaranya Abdullah ibn Zubair. Maka sering kita dapati dalam hadis Urwah meriwayatkan dari Aisyah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil lail. Ya, dari Aisyah bahwasanya istri-istri Nabi dahulu mereka keluar di malam hari, idza tabarrazna ilal manasi'. Kalau mereka ingin buang air besar, mereka pergi ke al-manasi'. Al-manasi' apa itu? Wa huwa sa'idun afyah, yaitu tempat lapang yang luas, tempat lapang yang luas yang digunakan untuk buang hajat, yang jauh dari tempat pemukiman, ya jauh dari pandangan manusia. Fakana Umar radhiyallahu anhu yaqul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar radhiyallahu anhu Ibnu Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhjub nisa'aka." Ya Rasulullah, tutupilah istri-istri Anda, ya. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al, akan tapi Nabi tidak menjalankan nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa kharajat Saudatu bintu Zam'ata zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali isya'an. Maka di suatu hari, di suatu malam, Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar di waktu malam, di waktu Isya. Wa kanat imra'atan tawilatan, dan Saudah adalah seorang wanita yang tinggi. Fanadaha Umar, maka Umar pun berteriak berbicara dengan Saudah. Umar berkata, "Ala qad arafnaki ya Saudah." Ketahuilah wahai Saudah, saya mengenal engkau. Engkau adalah Saudah. Hirsan ala an yunzala al-hijab. Umar ingin sekali agar turun ayat yang memerintahkan para wanita untuk berhijab. Fa anzalallahu al-hijab, maka turunlah firman Allah tentang kewajiban berhijab. Bab at-tabarruz fil buyut. Bab tentang buang hajat di rumah. Jadi Imam Bukhari membawa bab secara berurutan. Pertama, bolehnya buang hajat di lapangan. Yang kedua, bolehnya buang hajat di dalam rumah. Artinya apa? Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya kebiasaan para wanita keluar buang hajat di tanah lapang itu tidak seterusnya, tidak berlanjut, tidak berkesinambungan, sampai akhirnya dibuat toilet dalam rumah dan akhirnya buang hajat di rumah. Dan hadis ini sudah berlalu, kita bacakan lagi. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ibrahim bin Al-Munzir, qala haddatsana Anas bin Iyad, an Ubaidillah, an Muhammad bin Yahya bin Habban, an Wasi' bin Habban, Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Umar, dia berkata, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsata li ba'dhi hajati. Aku naik di atas atap rumah Hafsah, istri Nabi, itu rumahnya Hafsah, karena ada sebagian keperluanku. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadiral qiblah mustaqbilas Syam. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat, ya, membelakangi kiblat menghadap negeri Syam, menghadap Syam, ya. Jadi ini dalil Nabi buang hajat dalam apa? Dalam rumah. Demikian juga dalam hadis yang sama
Beliau berkata, haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Yahya an Muhammad bin Yahya bin Habban anna ammahu Wasi' bin Habban akhbarahu anna Abdullah bin Umar akhbarahu. Dari Ibnu Umar beliau berkata, laqad dhahartu dzata yaumin ala dhahri baitina. Suatu hari aku naik di atas rumah kami, yaitu rumahnya Hafsah, rumah saudarinya, kakaknya Hafsah. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini mustaqbila Baitul Maqdis. Maka aku melihat Nabi duduk di atas dua bata, buang hajat menghadap ke Baitul Maqdis. Ini dalil Nabi buang hajat dalam rumah. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab ke-15, bab al-istinja bil ma. Bab tentang cebok dengan air, membersihkan kotoran dengan air. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik, qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adz wasmuhu Atha bin Abi Maimunah. Qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma'in, yakni yastanji bihi. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar untuk buang hajat, aku datang dan seorang anak muda yang bersama kami, ya, dan seorang anak muda bersama kami membawa idawa. Idawa itu tempat air terbuat dari kulit. Yakni yastanji bihi, yaitu diberikan kepada Nabi untuk istinja, Kenapa dibawakan hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari? Al-Imam Al-Bukhari ingin membantah sebagian orang yang mengatakan makruh untuk istinja dengan air. Kata mereka yang afdal adalah dengan menggunakan istijmar, dengan batu. Itu lebih afdal. Mereka menyebutkan 3 sebab. Yang pertama, ya, kata mereka, cebok dengan air itu kebiasaan wanita. Laki-laki jangan sama dengan apa? Wanita. Kalau wanita harus pakai air. Ya, kalau enggak pakai air repot ya. Pakai batu repot ya. Kemudian yang kedua kata mereka, karena kalau orang cebok pakai air, maka tangannya harus pegang kotoran. Dan dia mengotori tangannya terdahulu baru kemudian dia cuci. Perbuatan apa ini? Kotorin tangan baru cuci kembali. Mending jangan pakai tangan, mending pakai batu. Kalau pakai batu tidak perlu menyentuh kotoran. Tinggal digosok. Tidak perlu menyentuh kotoran. Dalil yang ketiga kata mereka, karena air adalah mat'um, karena air adalah makanan. Zaman dahulu air itu sulit. Air sulit, cari minum air susah, kok air air digunakan buat apa? Cebok. Dengan 3 dalil ini kata mereka, yang lebih utama adalah pakai istijmar, pakai batu, dan jangan pakai air untuk istinja. Maka Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini untuk membantah mereka. Bahwasanya Nabi SAW dahulu juga beristinja. Apa kalian merasa lebih afdal daripada Nabi SAW? Tentu tidak. Nabi SAW ternyata istinja juga dengan air. Bahkan datang dalam riwayat yang lain, ya. Dari riwayat Syu'bah kata Anas, fa antaliqu ana wa gulamun minal ansari ma'ana. Aku berjalan bersama seorang pemuda dari Ansar, ma'ana idawatun fiha ma. Bersama kami ada tempat buat air yang terbuat dari kulit. Yastanji minha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi beristinja dengan air tersebut. Namun orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah beristinja, Nabi hanya beristijmar. Saya ulangi, ada istinja, ada istijmar. Istinja pakai apa? Air. Istijmar pakai batu dan yang semisalnya. Ya, pakai batu, pakai kayu, ya. Pakai daun, ya. Pakai tisu, itu semuanya apa? Istijmar. Kata mereka Nabi tidak pernah beristinja. Adapun di sini kata mereka maksudnya Nabi yastanji bil ma, maksudnya itu Nabi wudu, setelah itu pakai air. Jadi air yang dibawakan oleh Anas bin Malik adalah buat wudu, bukan untuk cebok. Karena kebiasaan Nabi kalau setelah buang hajat beliau berwudu. Namun dibantah oleh Hafidz Ibnu Hajar, terlalu banyak riwayat jelas bahwasanya Nabi istinja dengan air. Dalam hadis yang lain juga dari jalan Atha bin Abi Maimunah, idza tabarraza li hajatihi ataitu bima'in fayaksilu bihi. Jelas. Kata Anas, hadis riwayat Muslim, jika Nabi buang hajat, maka aku datang membawakan air bagi Nabi dan Nabi pun mencuci dengan air tersebut. Ini jelas bahwasanya Nabi istinja dengan air. Taib. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Harbin. Telah menyampaikan kepada Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adz an Atha bin Abi Maimunah qala. Sanadnya sama dengan sanad sebelumnya, cuma datang lebih terperinci. Sami'tu Anasan yaqul.
Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar ingin buang air. Tabi'tuhu ana wa gulamun minna. Maka aku pun mengikuti Nabi bersama seorang anak muda. Gulam ini ada khilaf berapa umurnya. Ada yang mengatakan sampai 7 tahun. Itu namanya gulam. Setelah 7 tahun tidak dinamakan gulam. Ada yang mengatakan sampai sebelum balik. Setelah balik bukan lagi gulam. Ada yang mengatakan namanya gulam itu sampai tumbuh jenggotnya. Ya. Kalau setelah tumbuh jenggotnya bukan lagi disebut dengan gulam. Intinya ini anak muda yang ikut bersama Anas. Dan Anas juga masih kecil. Karena waktu Anas berkhidmat kepada Nabi usianya masih muda. Aku bersama anak muda yang lainnya, kami bawa suatu tempat isinya air buat Nabi SAW. Nah, siapakah anak muda ini yang bersama Anas bin Malik? Ada khilaf di kalangan para ulama. Para ulama berusaha mengenal siapa anak muda yang disebut oleh Anas bin Malik ini. Kenapa? Karena ini anak mulia. Berkhidmah kepada Nabi SAW. Membawakan air buat Nabi SAW. Ibnu Hajar mengatakan seakan-akan Imam Bukhari menyatakan anak muda itu namanya Ibnu Mas'ud. Karena sebelum menyebutkan tentang hadis Anas bin Malik, Imam Bukhari menyebutkan perkataan Abu Darda, "Alaisa fikum sahibun na'lain?" Bukankah di antara kalian ada Ibnu Mas'ud yang membantu membawakan sendal Nabi, membawakan air buat Nabi? Ya, berarti pemuda yang menemani Anas untuk bawa air itu adalah Ibnu Mas'ud. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang mengatakan yang dimaksud adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi Abu Hurairah sudah besar, bukan gulam lagi. Ada yang mengatakan disebut gulam ini hanyalah kinayah. Apalagi disebutkan dalam sebagian riwayat minal ansar, pemuda dari Ansar. Nah, Ibnu Mas'ud bukan Ansari, Abu Hurairah juga bukan Ansari. Terus siapa dong kalau begitu? Dalam riwayat yang lain, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intalaqa li hajatihi fattaba'ahu Jabir bi idawatin. Maka Nabi keluar untuk buang hajat, maka Jabir datang membawa air. Seakan-akan pemuda tersebut adalah Jabir. Wallahu a'lam bishawab siapa pemuda tersebut, tapi pemuda tersebut sangat mulia karena membantu menyiapkan air buat ceboknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Bab yang ke-17. Bab hamlul anazati ma'al ma'i fil istinja. Bab tentang membawa al-anazah. Al-anazah itu hirbah saghirah, yaitu tombak tapi tidak terlalu tinggi, tetapi ada ujungnya tajam di depan untuk ditancapkan. Dibawa anazah bersama bawa air. Bab tentang membawa tombak kecil bersama air tatkala beristinja. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW kalau istinja dia pasang hirbah di depannya atau di sekitarnya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Atha ibn Abi Maimunah. Sami'a Anas bin Malik yaqul. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah SAW yadkhulul khala'a. Nabi SAW pergi ke tempat kosong untuk buang hajat. Fa ahmilu ana wa gulamun idawatan min ma'in. Maka aku pun membawa tempat air bersama seorang pemuda. Wa anazatan, dan kami juga bawa anazah, yaitu tombak kecil tadi. Yastanji bil ma, dan Nabi pun cebok dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan. Bab an-nahyu 'anil istinja bil yamin. Bab tentang larangan beristinja menggunakan tangan kanan. Qala haddatsana Mu'adz ibn Fadalah qala haddatsana Hisham ad-Dastuwai an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Qatadah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Kalau seorang dari kalian minum, maka janganlah dia bernafas di gelas atau di tempat untuk minum. Wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Jika seorang buang hajat, maka janganlah dia memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Wala yatamassah bi yaminihi, dan janganlah dia beristinja dengan tangan
kanannya.